Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Putar Miji. Nama saya Tommy. Nama saya Munipala Rahman. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan bab 7 yang isinya tentang psikologi komunikator dan psikologi pesan. Psikologi komunikator. Who says berarti siapa yang berbicara. Artinya ketika komunikator berkomunikasi, yang berpengaruh bukan saja apa yang ia katakan, tetapi juga keadaan dia sendiri. Ia tidak dapat menyuruh pendengar memperhatikan apa yang ia katakan. Prinsip-prinsip demokrasi. Etos atau faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikator terdiri atas 1. Kredibilitas. Kredibilitas adalah seperangkat persepsi komunikasi tentang sifat-sifat komunikator. Karena kredibilitas itu masalah persepsi, kredibilitas berubah bergantung pada pelaku persepsi komunikat, topik yang dibahas, dan situasi. Oleh karena itu, ia dapat berubah atau diubah, dapat terjadi atau dijadikan. Sedangkan komponen-komponen kredibilitas adalah keahlian dan kepercayaan. Kemudian, Koehler, Anatol, dan Applebaum 1978 144-147 menambahkan 4 komponen lagi, yaitu dinamisme, sosiabilitas, koorientasi, dan karisma. Yang kedua ada atraksi, attractiones, faktor-faktor institusional yang mempengaruhi atraksi interpersonal. Ada daya tarik, fisik, ganjaran, kesamaan, dan kemampuan. Yang ketiga ada kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan menimbulkan ketundukan. Selanjutnya ada jenis-jenis kekuasaan. Menurut si Prince dan Rapen yang telah dimodifikasi oleh Rapen pada tahun 74 dahulu, itu adalah isinya kekuasaan koersif. Itu yang pertama. Kekuasaan koersif adalah menunjukkan kemampuan komunikator. B. Kekuasaan keahlian atau expert power. Kekuasaan ini berasal dari pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan. Yang ketiga atau C. Kekuasaan informasi, informational power. Kekuasaan ini berasal dari isi komunikasi tertentu atau pengetahuan baru. Yang keempat ada komunikasi, kekuasaan rujukan. Itu adalah menjadikan komunikator sebagai kerangka rujukan untuk menilai dirinya. Yang terakhir, kekuasaan legal atau kekuasaan ini berasal dari seperangkat aturan atau norma yang menyebabkan komunikator berwenang. Beres. Psikologi pesan. Teknik itu dapat mengubah pendapat dan keyakinan. Dapat digunakan untuk menipu Anda. Dapat membuat Anda gembira dan sedih. Dapat memasukkan gagasan-gagasan baru ke dalam kepala Anda. Dapat membuat Anda menginginkan sesuatu yang tidak Anda miliki. Anda pun bahkan dapat menggunakannya untuk mengendalikan diri sendiri. Yang seperti apa itu psikologi pesan ya? Jadi psikologi pesan itu berguna untuk kehidupan sehari-hari. Kita bisa menggunakan teknik psikologi pesan untuk menerima informasi, untuk memberikan informasi. Contohnya untuk menembak seorang wanita juga bisa gitu. Itu menggunakan psikologi pesan. Baca dulu lawan komunikasi kita, lalu berikanlah teknik dari psikologi pesan itu, maka pesan itu akan sampai. Psikologi pesan ini ada pesan non-verbal. Apa itu pesan non-verbal? Pesan non-verbal itu pesan yang tidak verbal, berarti bukan pesan yang tertulis gitu ya. Contohnya ya perilaku manusia terhadap manusia lain. Orang mengungkapkan penghormatan kepada orang lain dengan cara yang bermacam-macam. Ya seperti orang-orang bersalaman, orang-orang
berpelukan, bahkan di Jepang menurunkan kepalanya agar merasa rendah diri terhadap orang lain, seperti itu. Lalu ada fungsi-fungsi pesan nonverbal juga. Apa saja sih fungsi-fungsi pesan nonverbal? Yang pertama ada repetisi. Apa sih repetisi? Repetisi yaitu mengulang kembali gagasan yang sudah disajikan secara verbal. Ya, jadi verbal itu pesan tertulis, sedangkan nonverbal bukan tertulis. Jadi disajikan kembali dalam pesan nonverbal, seperti itu. Yang kedua ada substitusi. Apa sih substitusi? Substitusi yaitu menggantikan lambang-lambang verbal. Menggantikan lambang-lambang verbal menjadi nonverbal, seperti itu. Yang ketiga ada kontradiksi. Kontradiksi yaitu menolak pesan verbal atau memberikan makna yang lain terhadap pesan verbal. Jadi bisa juga mengambil dari pesan verbal namun diberikan makna lain yaitu makna lain bisa disebut juga ya dari bahasa kita sendiri lah gitu. Yang keempat ada komplement. Komplement yaitu melengkapi dan memperkaya makna pesan nonverbal. Yang kelima ada aksentuasi. Apa sih aksentuasi itu ya? Aksentuasi ya itu menegaskan pesan verbal atau menggaris bawahinya. Jadi pesan bisa dibedakan, pesan verbal itu pesan tertulis, sedangkan pesan nonverbal itu langsung dari ucapan kita gitu. Sekarang saya akan menjelaskan tentang struktur dan imbauan pesan. Pertama, pesan linguistik. Ada dua cara mendefinisikan bahasa fungsional dan formal. Definisi fungsional melihat bahasa dari segi fungsinya, sehingga bahasa diartikan sebagai alat yang dimiliki bersama untuk mengungkapkan gagasan. Tata bahasa meliputi 3 unsur: fonologi, sintaksis, dan semantik. Tahap pertama, kita harus memiliki informasi fonologis tentang bunyi-bunyi dalam bahasa itu. Tahap kedua, kita harus memiliki pengetahuan sintaksis tentang cara pembentukan kalimat. Ada selanjutnya adalah bahasa dan proses berpikir. Secara singkat, teori ini dapat disimpulkan bahwa pandangan kita tentang dunia dibentuk oleh bahasa. Dan karena bahasa berbeda, pandangan kita tentang dunia pun berbeda pula Secara selektif kita menyaring dan data sensori yang masuk seperti yang telah diprogramkan oleh bahasa yang kita pakai. Dengan begitu, masyarakat yang menggunakan bahasa yang berbeda hidup dalam dunia sensori yang berbeda pula. Terus selanjutnya ada kata-kata dan makna. Yang pertama adalah makna inferensial, yakni makna satu kata atau lambang. Itu adalah objek, pikiran, gagasan, konsep yang dirujuk oleh kata tersebut. Selanjutnya ada makna kedua, menunjukkan arti signifikan. Suatu istilah sudah dihubungkan dengan konsep-konsep lain. Makna ketiga adalah makna intensional, yakni makna yang dimaksud oleh seseorang pemakai lambang. Selanjutnya ada teori general semantik. Apa sih teori general semantik itu? General semantik tidak menjelaskan proses penyandian, tetapi ia menunjukkan karakteristik bahasa yang mempersulit proses ini. Berikut ini nasihat Korzybski. Dua bersifat perintah dan 2 larangan. Apa saja sih itu? Yang pertama, berhati-hati dengan abstraksi. Abstraksi itu adalah proses memilih unsur-unsur realitas untuk membedakannya dari unsur-unsur yang lain. Kata-kata yang digunakan berada pada tingkat abstraksi yang bermacam-macam. Yang kedua, berhati-hati dengan dimensi waktu. Yang ketiga, jangan mengacaukan kata dengan rujukannya. Yang keempat, hubungan antara kata dengan rujukannya tidak semena-mena. Yang
Yang kelima, jangan mengacaukan pengalaman dengan kesimpulan. Kita menarik kesimpulan bila menghubungkan hal-hal yang diamati dengan sesuatu yang tidak teramat. Ada struktur pesan. Yang pertama, bila pembicara menyajikan dua sisi persoalan yang pro dan kontra. Yang kedua, bila pendengar secara terbuka memihak satu sisi argumen, sisi yang lain tidak mungkin mengubah posisi mereka. Yang ketiga, jika pembicara menyajikan dua sisi persoalan, kita biasanya lebih mudah dipengaruhi oleh sisi yang disajikan lebih dahulu. Benar. Yang keempat, perubahan sikap lebih sering terjadi jika gagasan yang dikehendaki. Yalah, jelaslah. Yang kelima, urutan pro dan kontra efektif daripada urutan kontra dan pro. Bila digunakan oleh sumber yang memiliki otoritas dan dihormati oleh khalayak. Jadi biasanya gagasan yang diterima itu dari orang yang dihormati. Padahal pesan itu bisa disampaikan oleh siapa aja. Jangan melihat siapa yang berbicara, tapi mendengar apa yang dibicarakan. Seperti itu. Yang terakhir ada argumen. Yang terakhir didengar akan lebih efektif bila ada jangka waktu cukup lama di antara dua pesan dan pengujian segera terjadi setelah pesan kedua. Seperti itu. Yang terakhir ada imbauan pesan. Imbauan emosional menggunakan persyaratan-persyaratan atau bahasa yang menyentuh emosi. Komunikat. Imbauan takut menggunakan untuk jadi dia imbauan pesan atau message appeal. Imbauan emosional menggunakan persyaratan atau bahasa yang menyentuh emosi. Komunikat. Imbauan takut menggunakan pesan yang mencemaskan, mengancam, atau meresahkan. Imbauan ganjaran menggunakan rujukan yang menjanjikan komunikat sesuatu yang mereka perlukan atau yang menjanjikan komunikat sesuatu yang mereka perlukan atau yang mereka inginkan. Imbauan motivasional menggunakan imbauan motif apel yang menyentuh kondisi intim dalam diri manusia. Ya. Seperti itu imbauan pesan yang dijelaskan di atas. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang disampaikan bisa diterima dengan baik. Maaf bila ada kata-kata yang kurang sopan dan ada sikap yang tidak terpuji. Mohon dimaafkan. Karena sejatinya kita hanyalah manusia biasa yang penuh dengan kesalahan. Oke. Terima kasih. Salam hormat. Saya dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.